Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hulan, saya dari PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 akan membahas mata kuliah pendidikan dan pembelajaran di daerah perbatasan pada topik 4 aksi nyata, yaitu model-model pembelajaran di daerah perbatasan. Untuk refleksi yang pertama, yaitu mulai dari diri. Nah, sebelum saya mempelajari topik 4, yaitu model-model pembelajaran di sekolah perbatasan, saya sudah mempelajari tentang pengelolaan pendidikan daerah perbatasan, di mana saya sudah mengetahui beberapa tantangan yang saya harus hadapi dan cara mengatasinya ketika melakukan pembelajaran di daerah tersebut. Untuk itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, dengan harapan saya dapat menyiapkan selain kesiapan mental, yaitu pengetahuan tentang model-model pembelajaran yang akan diimplementasikan di daerah perbatasan. Dengan demikian, saya akan lebih siap melakukan pembelajaran di daerah tersebut karena memuat bekal ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian refleksi pada topik kedua, yaitu eksplorasi konsep, di mana saya menonton video seorang guru sedang melakukan pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang kreatif berupa kotak PB di SD Negeri 12 Buwun Mas. Nah, di situ saya mempelajari pendekatan yang digunakan di daerah perbatasan dan strategi pembelajaran di daerah perbatasan, serta metode dan teknik pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di daerah perbatasan. Kemudian pada topik ruang kolaborasi dan demonstrasi. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami di topik ruang kolaborasi dan presentasi di topik demonstrasi mengenai artikel yang berjudul Pelatihan Peningkatan Keterampilan Belajar Peserta Didik Menggunakan Aplikasi Canva di sekolah terutama, yaitu SMA Negeri 1 Jagoy Babang. Nah, di situ merupakan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kami dapat menggunakan model pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan kontekstual atau CTL, dan yang kedua strategi pembelajaran, sosialisasi dan pelatihan, dan yang ketiga metode dan teknik pembelajaran, yaitu pelatihan interaktif dan proyek desain. Selanjutnya, refleksi terhadap topik elaborasi pemahaman. Nah, berdasarkan hasil analisis studi kasus yang sudah dibahas pada topik sebelumnya, yaitu demonstrasi, dan berdasarkan pengamatan beberapa kelompok yang melakukan presentasi, saya mendapatkan pemahaman bahwa dalam pendidikan dan pelajaran di daerah perbatasan membutuhkan model-model pembelajaran yang relevansi dengan latar belakang peserta didik, berbagai keberagaman budaya yang ada di daerah tersebut, dan nilai-nilai yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman saya dalam pembelajaran di daerah perbatasan, dapat menggunakan metode yang relevan seperti kontekstual, strategi kolaboratif, serta menggunakan metode Project Based Learning atau PBL, dan teknik diskusi sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Kemudian refleksi pada topik koneksi antar materi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah belajar dari topik 1, yaitu karakteristik di daerah perbatasan, yang kedua isu-isu penting daerah perbatasan, dan yang ketiga pengelolaan pendidikan di daerah perbatasan. Menurut saya, kesimpulan dari mata kuliah pendidikan dan pembelajaran daerah perbatasan dari topik tersebut sampai topik sekarang, saya memahami bahwa pembelajaran di daerah perbatasan memiliki tantangan dan karakteristik yang unik. Untuk itu memerlukan pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan kolaboratif. Nah, daerah perbatasan memiliki ciri khas yang keberagaman budaya, serta keterbatasan akses. Untuk itu memerlukan strategi yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter.
Nah, dari keempat topik tersebut, saya akan melakukan pembelajaran di daerah perbatasan atau lebih siap untuk melakukan pembelajaran di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, refleksi aksi nyata pada topik 4. Yang pertama, manfaatnya yaitu dengan mempelajari topik model-model pembelajaran, saya menjadi yakin akan kesiapan mengajar di daerah perbatasan, karena dapat menentukan model-model yang relevan dan yang sesuai dengan daerah tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari mata kuliah ini, mulai dari topik 1 hingga topik 4, saya dapat menyiapkan mental. Tidak hanya mental, namun juga pengetahuan serta keterampilan, sehingga saya siap menghadapi tantangan yang ada di daerah tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan siapan saya tadi dari awal pembelajaran mata kuliah, saya dapat menyimpulkan dalam bentuk skala, yaitu sekitar 8,5/10. Hal ini karena saya sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan, namun saya belum mempunyai pengalaman. Maka dari itu, secara langsung saya takut untuk menilai kesiapan saya untuk skala yang sempurna, yaitu 10. Demikian refleksi topik 4 aksi nyata pada topik model-model pembelajaran di daerah perbatasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.